Sebelumnya teman-teman dari Maramis silakan bisa mengisi acara dulu. Acara hiburan atau pembagian door prize akan kita mulai, dan tentunya di acara ini. Ya silakan Pak, langsung disampaikan sama Bapak ya Pak ya. Nomor 490. Nomor 094. Semua yang pernah aku jalani di sini yang berikan damai di hati dari semua yang pernah aku jalani di sini yang berikan damai di hati. Kesan dan pesan pada reuni PGA dan MAN Cianjur tahun ini. Ya, saya kira gini, suatu hal yang patut dicatat bahwa kekitaan itu memang menjadi penting dalam konteks membangun peradaban ya, terutama peradaban makro maupun mikro. Misalnya mikro itu tentu sekolah, institusi, makro misalnya negara. Karena saya kira nggak ada sebuah peradaban yang dibangun tanpa kemudian adanya proses kohesi atau kuatnya kekelompokan atau komunitas. Saya memaknai bahwa reuni itu jauh lebih substantif, bukan hanya administratif. Orang datang mencatatkan diri, bukan itu. Tapi secara substansi memang yang namanya reuni itu harus memperkuat proses kekitaan di antara alumni yang sudah tersebar dengan beragam identitas sosialnya. Mungkin ada pesan-pesan khusus Pak untuk saya melihat bahwa kalau kesan selama sekolah tentu kesan yang sangat positif ya, karena di sekolah ini, di MAN ini, saya kebetulan alumni MAN bukan PGA, tapi saya merasa bahwa institusi yang namanya MAN ini betul-betul memberi semacam kontribusi positif bagi proses pengembangan pengetahuan, skill, sikap ya. Ini yang sebagai tiga komponen dasar dalam literasi. Literasi itu komponennya pengetahuan, skill, sikap. Jadi bagi saya itu sudah terpenuhi di sini. Artinya pada saat kita mencecap pengetahuan dalam konteks pengetahuan akademik maupun pengetahuan keagamaan, ini tentu menjadi bagian yang melengkapi yang disebut dengan proses
kapasitas personal, kapasitas sosial, kapasitas profesional. Jadi bagi saya kapasitas-kapasitas yang ada sekarang nggak mungkin ada kalau nggak lahir dari yang namanya MAN Cianjur. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para guru-guru? Saya tentu berterima kasih. Pertama, berterima kasih sangat ya kepada beliau-beliau yang sudah mendedikasikan waktu, pikiran, emosi, dan segala macamnya. Termasuk juga tentu modal sosial, trust dari beliau-beliau yang sudah mengajarkan mana penting kehidupan, mana penting pengetahuan, mana penting daya tahan dalam konteks di komunitas-komunitas yang namanya masyarakat. Karena ini nggak mudah menciptakan satu suasana di mana murid itu punya daya tahan dalam konteks proses-proses sosialnya. Dan itu saya kira sudah terbukti bahwa MAN secara sosial tetap eksis di tengah kompetisi beragam institusi pendidikan yang ada. Tetapi kemudian saya pikir untuk progres ke depan itu butuh sinergi antara pengelola sekolah sekarang, mulai dari kepala sekolah, guru, dan seluruh instrumennya, itu dengan alumni. Karena sebetulnya alumni ini luar biasa. Alumni ini sesuatu yang harusnya kemudian memang direkatkan. Karena kekuatan sekolah itu pada akhirnya juga bisa diperkuat oleh kekuatan alumni. Misalnya alumni yang beragam profesi itu kalau disinergikan itu bisa menjadi akses yang luar biasa bagi sekolah. Baik dalam proses distribusi dan alokasi orang, akses, maupun sebetulnya adalah pemberdayaan yang sifatnya mikro. Seperti misalnya mereka yang suka dengan entrepreneurship atau suka dengan wilayah akademik, suka dengan politik dan macam-macam. Itu sebenarnya bisa berjejaring, dan jejaring itu memang menjadi kebutuhan. Karena sekarang nggak bisa seorang sukses hanya karena dirinya, tapi dia bisa sukses karena komunitas. Sebagai bagian dari sejarah PGA maupun MAN Cianjur, mungkin Bapak punya harapan, kemudian punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada para alumni. Ini kan ada dua kubu alumni PGA dan alumni MAN. Secara garis besar Bapak mengantarkan PGA itu untuk menjadi guru. Kalau MAN kan kayak SMU yang lain, jadi umum. Tapi ternyata setelah mereka itu keluar menjadi alumni, yang di PGA tidak semua jadi guru, sesuai dengan profesi bakat yang mereka masing-masing dalam sebagainya. Bapak gunakan sekarang itu masuk di MAN, itu satu kebanggaan. Setelah mereka keluar dari MAN, dari PGA, ternyata ya aneka macam profesi yang mereka lakukan, termasuk ini Japar, ini dari MAN kan. Bapak cuma mengatakan menengahnya sampai tengah, ke atasnya silahkan lah, ke tukang tinggalan SD SMP, kayaknya di tengah-tengah. Mau jadi apa? Alhamdulillah ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politikus, kayak yang barusan. Itu hanya mengatakan itu saja, termasuk dari PGA yang tadinya harus jadi guru tadi nate, tapi karena mereka itu punya profesi yang lain, watak yang lain, akhirnya menyebar dan sebagainya. Ini satu kebanggaan lah, itu kebanggaan. Sebagai guru bangga sekali kalau melihat anaknya lebih maju daripada. Angkatan berapa ini? Tahun 96. 96. Kalau posisi sekarang apa nih aktivitasnya? Saya sekarang ya dosen di sekolah. Ya. Apa yang menjadi kesan Anda selama menempuh pendidikan di MAN Cianjur ini, kemudian sekarang ada pada posisi yang puncak atau sukses? Silakan. Saya banyak belajar banyak hal, terutama agama. Kalau dari sisi ilmu umum, ya seperti halnya SMA yang lain itu sama saja. Tapi MAN Cianjur buat saya adalah tempat penempaan diri saya ketika perangkat berpikir saya dibuka tentang spiritual. Ada yang ingin disampaikan kepada guru-guru dan adik-adik kelas agar bisa mengikuti jejak langkah Anda? Ya, yang terpenting adalah serius menjalani apa yang kita cita-citakan. Kemudian guru-guru terima kasih tentu saja. Saya bisa mencapai akademik tertinggi sekarang itu berkat dorongan dan juga pembelajaran dari guru-guru yang ada di sini, baik dari spiritualnya maupun dari ilmu-ilmu umumnya ya. Dulu saya IPA atau biologi dulu, jadi saya banyak belajar
ya 50-50 lah tentang religius dan juga bahkan sebenarnya Cianjur itu seharusnya jadi SMU yang memiliki kelebihan religius dibanding SMU lain. Seharusnya begitu, karena justru atau mungkin dinamakan SMU IT ya, Islam terpadu seharusnya dibentuk kurikulum begitu. Karena sekarang lagi kebutuhan masyarakat ya di dunia pendidikan itu harus dikembangkan. Nah kalau untuk adik-adik kelas tentu saja semangat belajar, terus tanpa menyerah ya. Karena saya sejujurnya belajar itu kunci dari sebuah keberhasilan. Sekolah itu kunci keberhasilan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, tentu saja harus berpendidikan. Oke, nama lengkapnya saya Dr. Muhammad Rizal. Dr. Muhammad Rizal. Ya, Dr. Muhammad Rizal Taufikur Rahman. Bagaimana terlaksananya kegiatan reuni PGA dan MAN Cianjur tahun 2014? Alhamdulillah ya, berkat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sukses dan lancar kegiatan. Tokoh utama dari reuni akbar ini menjalin silaturahim dengan tema nu deket orang yang jauh orang deket ke nu deket orang lain ke. Itu salah satu makna yang paling penting itu salah satu pokok. Terus kedua itu penggalangan dana baksos buat alma mater untuk rencana itu. Ketiga untuk peresmian ikatan alumni PGA dan MAN untuk mewadahi para peserta alumni. Apakah kegiatan seperti ini akan berlangsung setiap tahun atau seperti apa? Ini insya Allah untuk kegiatan ini akan berlanjut setiap tahun sekali. Dimaksimalkan maksimalnya setahun sekali karena bukan untuk hari ini saja, untuk jangka panjang. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada guru-guru dan teman-teman yang lainnya. Saya sampaikan, saya juga bingung ya kalau saya dengan kata-kata, terkadang. Oke, jumlah yang hadir sampai berapa ini Pak? Secara daftar online dan terdaftar sama panitia itu secara pik yang saya data kemarin belum secara itu baru 250 orang. Kalau secara keseluruhan itu belum dicek karena tadinya saya mau ngecek dulu. Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan pesan-pesan Anda selama menempuh pendidikan di MAN Cianjur ini dan apa yang Bapak rasakan ketika saat ini Bapak ada dalam posisi sebagai pengusaha atau entrepreneur? Alhamdulillah, tempat ilmu dari MAN Cianjur ini luar biasa. Kenapa? Karena mampu merubah mindset saya untuk bahwa saya punya kemampuan. Jadi saya mencoba bagaimana menjadi manusia yang time freedom and financial freedom. Itu yang diharapkan. Sehingga ketika dengan kegiatan seperti ini, kita sebagai manusia adalah khairun-nas anfa'uhum lin-nas. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat. Sehingga saya harapkan dalam kegiatan alumni PGA dan MAN Cianjur ini adalah mampu berkontribusi kepada jati dirinya masing-masing paling tidak. Tapi yang luar biasa adalah kita mampu insya Allah mengejar ke depan harapan-harapan dari seperti tadi Pak Kepala Sekolah ingin punya rencana membangun aula menjadi 2 lantai. Nah kami tadi deklarator kita ada 34, insya Allah ini adalah awal yang akan mewujudkan bagi setiap siapa saja yang memiliki impian besarnya, insya Allah yakin dan pasti sukses. Itu target pembangunannya atau peletakan batu pertamanya kapan nih Pak? Dan targetnya sampai berapa tahun akan selesai? Nah untuk target sesuai yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah tadi, insya Allah saya juga bertanya kapan Bapak maunya. Sebetulnya tidak harus dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang pendek. Kalau jejaring yang dikatakan oleh Dr. Gun Gun itu mampu dilaksanakan, insya Allah
itu tidak harus mencapai sebulan 2 bulan. Kalau mengenai finansial, setiap orang memiliki kecerdasan itu. Yang paling tidak adalah ketergerakan dia untuk berkontribusi. Insya Allah kami semua akan mewujudkan apa yang diimpikan kepala sekolah tadi. Dan insya Allah ini adalah impian buat setiap yang pernah menjadi peserta didik di Man Cianjur, ingin bahwa secara infrastruktur Man Cianjur adalah sebagai ikon, insya Allah. Ya, Pak, ngomong-ngomong, apa yang ada mungkin kesan-kesan unik saat menempuh pendidikan di sekolah? Bagaimana dengan kondisi guru dan teman-teman, Pak? Ya. Tadi pertama kali saya berjumpa dengan Pak Abidin, saya sampai meneteskan air mata, terharu luar biasa. Dia adalah memang satu sosok, satu figur yang artinya dengan saya begitu sharing. Bahkan ketika pagi-pagi ngajak tenis lapangan, siang hari ada waktu tenis lapangan, pulang dari sekolah tenis lapangan, dan itu yang menjadikan luar biasa ikatan emosional saya dengan beliau ini, bukan hanya sebagai guru, tetapi itulah bapak saya yang patut saya muliakan. Yang alhamdulillah sampai hari ini dia sudah sekian usianya masih luar biasa sebagai guru, ya itulah buah daripada guru yang selalu sehat, insya Allah. Dan kami sebagai anak didiknya, anak-anaknya, insya Allah mendoakan beliau adalah selalu sehat dan insya Allah amalannya adalah diterima oleh Allah. Dan yang lebih menariknya lagi adalah ketika saya bertemu dengan Bu Nurti Hamparis, luar biasa, yang dari awal dia mengaku bahwa ini adalah anaknya, ini adalah anak didik yang katakanlah saya terkadang kalau dia masuk sekolah, masuk ke kelas, kemudian ketika itu saya menerangkan kepada kawan-kawan saya, dan kehambalannya beliau adalah dia mempersilahkan saya untuk menyampaikan materinya sampai habis gitu, ya luar biasa. Dan umum kepada para guru-guru semua, kemudian kepala sekolah Man Cianjur yang sudah almarhum, saya doakan Pak Haji Rahman, dia tenang di alam sana dan mendapatkan ridho Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Insya Allah itulah Bapak, ini adalah anakmu, ini adalah binaanmu, yang inilah saya hari ini yang insya Allah akan memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita daripada Bapak, Ibu guru semua yang telah wafat, yang ada yang sehat hari ini, insya Allah inilah saya akan yang memperjuangkan daripada cita-cita beliau. Insya Allah doa dengan kekuatan Allah, saya pribadi insya Allah yakin bahwa kita semua akan sukses, akan mewujudkan Man ini adalah sebagai ikon SMU, SMA Aliyah yang akan mencerdaskan bangsa ini. Ya, ada inspirasi untuk adik-adik kelas, Pak? Alhamdulillah inspirasi, tadi saya udah berkomunikasi dengan Dr. Rijal yang sekarang dosen IPB, Dr. Gun yang dia sekarang sebagai politikus. Saya berencana bahwa adik-adik kelasku yang hari ini dia punya kemampuan yang luar biasa, tetapi mungkin karena dorongan finansial yang kurang